rasa tawadhu, tanpa ada rasa jemu, sehingga sedikit demi sedikit siswa-siswi menjadi tahu. Semoga oleh Allah senantiasa dirindu semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, dan tentunya yang paling membanggakan, membahagiakan, saya senang, saya bahagia bisa berjumpa dengan para santriwan, santriwati, remajawan, remajawati, ABG-wan, ABG, wati, jomblowan, jomblo, wati, baik yang sedang berbahagia ataupun yang sedang sakit hati. Mudah-mudahan saya doakan semuanya menjadi orang-orang sukses, amin. Coba saya tes dulu, kalau saya bilang halo, jawab hai, bisa? Kalau saya bilang halo, jawabnya hai. Dan kalau saya bilang hai, jawab halo. Kalau saya bilang anak soleh, yes. Kalau saya bilang anak salah, no. Dan kalau saya bilang anak bandel, no, no, no. Bisa, bisa, bisa. Bisa. Ayo atuh dukung, dukung. Siap, siap. Halo. Hai. Halo, halo, hai. Hai, hai, halo. Anak soleh, anak salah, anak bandel. Alhamdulillah. Tepuk tangan dulu dong untuk santri-santri Al-Mustafa. Sekali lagi, insya Allah kalau kita saksikan tadi ya penampilan, tilawahnya, sarhilnya dan lain sebagainya, saya yakin ini tidak akan menjadi generasi ababil. Tahu generasi ababil, ABG labil, dikit-dikit galau, dikit-dikit bete, ya apalagi kesananya menjadi generasi MMTT GPDGD. Abang tuh malu-malu, takut-takut, nggak pede gitu deh. Disuruh jadi MC nggak mau, disuruh baca Quran enggak. Ini kan MC itu luar biasa, jika apaan jeung Ebi wae. Apa lagi? Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala pujian hanyalah milik Allah. Salawat dan salam semoga tercurah dan terlimpah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejujurnya saya ingin sampaikan, betul Pak, saya merasa kurang layak untuk tampil di sini karena di sini semuanya luar biasa. Tapi barangkali pemirsa Abi, saya ingin doa dan berkah, meskipun saya nggak pernah mondok di sini, saya ingin dan keluarga diakui murid oleh pemirsa Abi di sini. Mudah-mudahan diakui ya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Jadi kalau ikut hawa nafsu sebetulnya itu cocok di ceramahnya. Mending diuk bae ngadengkeun. Dan cek nafsu mah daripada ceramah modegir mending kada diuk dina korsai, kuduna udun samsai, nginum cai kopai. Bari nonton tipai. Ngabaheulai besantai. Oh mau dibelai-belai. Usaha kupun bocah dan kujablay. Ini saya gunakan metode ikan sepat, ikan betik lebih cepat, lebih baik. Ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Kalau bahasanya ikan kakap, ikan lele, banyak cakap dan bertele-tele. Pokoknya mah, namun saya waktunya stop. Ya, stop saja. Jadi begini, di sini ada tema. Tentu tema ini adalah bukan hanya formalitas. Ini bahan kajian. Tapi tentu kalau saya bahas semuanya tidak akan mungkin tersampaikan. Tapi minimal dalam rangka haflah apa ini? Nisfu sanah atau akhir sanah untuk miladiah, karena sekarang bulan Desember ya, sebentar lagi 2023 secara kalender miladiah ini udah akhir sanah Desember. Kalau akhir sanah secara komariah apa nama bulannya Bu? Halo? Komariah apa namanya? Jumadil akhir. Kalau akhir sana, akhir tahun, yang paling terakhir bulannya bulan apa? Bulan Dhul Hijjah. Oke lah, tidak harus saya tes, sudah hafal semuanya. Perwujudan santri berakhlak Qur'ani. Ini kan perwujudan santri berakhlak Qur'ani.
Dan saya kira itu semua sudah diwujudkan di pondok pesantren ini. Maka saya ingin tegaskan, yakinlah pesantren tempat ngadidik manusia supaya cerdik, karena hukum ambeh telik supaya hirupna waroki adalah api-api, supaya budak kekeki diajina ilmu fikih bab toharoh bab bersih di pesantren bakal kapagi, supaya akhlak budak kemincula ayat tasawuf marisan akhlak insyaallah di pesantren Al Mustafa pasti bakal kapendang. Kalau orang Sumedang masantrenkeun kanu jauh teu mampu, masantrenkeun kanu tebih teu mampu, nu deukeut sing puguh, nu deukeut sing sungguh-sungguh insyaallah ilmuna bakal ampuh. Sanajan bahasa nyantri kalong asal waktu ngaji henteu lowong insyaallah ilmuna bakal katembong. Alhamdulillah. Lagi kita doakan mudah-mudahan pondok pesantren ini UGI Al Mustafa mudah-mudahan semakin sukses, amin, semakin barokah, amin ya Allah ya Rabbal. Bicara masalah Al-Quran, generasi Quran, tentu kama huwal maklum wal mafhum bahwa zalikal kitabul la raiba fi, tidak ada keraguan, Quran adalah petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Maka kita sebagai umat Islam, generasi-generasi Islam, minimal satu, meyakini Al-Quran. Apa? Satu, meyakini. Yang kedua, memiliki. Ironis seandainya generasi Islam tidak punya Al-Quran. Yang ketiga, membaca. Yang keempat, menghafal. Sebab mohon maaf, termasuk saya yang ngomong, ini adalah orang yang hafalannya tidak terlalu bagus. Bahkan banyak umat Islam yang usianya sudah tidak muda lagi, ketika saya dampingi untuk berziarah ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah, juga ke Madinah Al-Munawwarah lewat ibadah umrah, ketika disarankan untuk melaksanakan sholat sunat shofar, sholat sunat sholat sunat ihram, sholat sunat ba'da tawaf, kadang-kadang mohon maaf banyak umat Islam yang tidak hafal surah Al-Kafirun. Ini bukan hanya cerita, ini fakta. Bahkan kalau dipaksa beres-bereskan, saya wala anak wala antum, wala anak wala antum, wala anak wala antum, laku binukum wala dolin. Bahkan banyak juga yang awalnya baca watini, kesananya jadi watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Makanya mungkin bagi saya, karena saya pada cetek beda dengan di sini ya. Kalau di sini mungkin 30 juz ya sudah pasti, sudah terbukti. Nanti kadang juz 30 oke tina al-hakumut lumayan jadi maman taraweh. Ini bapak-bapak kan harus ya Pak ya. Minimal aku tina al-hakumut, lamun teh bakal tinggalin taraweh, bisa taraweh salapan. Bayangkeun tarawehan mah nya kurhu kabeh. Iya kowe kumaha gitu. Coba. Ini mohon maaf. Meyakini Al-Quran, memiliki Al-Quran, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian mengajarkan Al-Quran seperti yang dilakukan oleh keluarga pemirsa api di sini, mengajarkan Al-Quran dan mendakwahkan Al-Quran. Balighu ani walau ayat. Makanya malam ini saya ingin sampaikan level ilmiah saja. Karena ini generasi Quran seperti apa menyikapi nisfu sanah ya, pertengahan tahun dalam kalender pendidikan ini. Halo, dalam Quran surah yang ke 103 kalau tidak salah, surah apa itu? 103. Surah apa itu? Lupa. Halo, ini perempuan. Surah aduh bantuan MC. Surah masih salah Kang Usian. Yang ke 103 kalau tidak salah. Surah apa tuh? Al-Asr.
atau yang kita sering sebut wal asri. Ya. Di situ saya tidak terlalu banyak membaca, takut salah, di sini ahli-ahlinya kan begitu. Tapi saya ingin begini sajalah, karena kalau saya bahas semuanya kan tidak mungkin. Tapi imam kita, pendiri madhab Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i mengatakan, laut tadabbaro hadhihi surah. Seandainya manusia mentadabburi surah ini pendek, berapa ayat tuh? 3. Cuman 3 ayat, betul ya? Tetapi seandainya manusia mentadabburi surah ini, lawasi'athum, cukup untuk hidup bahagia, cukup untuk mendapatkan surga. Dalam ungkapan lain, lau pakaro, seandainya memikirkan, mentafakuri surah ini, bahkan dalam bahasa lain, seandainya Allah tidak menurunkan Al-Quran secara keseluruhan, hanya yang diturunkan ini saja, surah Al-Asr tadi, maka lakafathum, cukup. Ya. Coba kita urai sedikit-sedikit. Kalau waktu habis stop ya. Ini mohon maaf nih, saya nggak nanya berapa lama waktunya. Takutnya zaman sekarang kan suka dibikin guyon. Takutnya saya nanya berapa lamanya, malah balik nanya, apa kamu nanya aja gitu, bertanya-tanya. Makanya stop saja kalau waktunya habis. Demi waktu, ya. Mungkin banyak ikhtilaf ahli tafsir menafsirkan ini, tapi yang paling umum seperti halnya dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, ya dimaknai sebagai zaman saja, sebagai waktu. Ya, kalau kita standar terjemahan Depak, demi masa, demi waktu asar, demi datangnya hari kiamat. Innal insana lafi, sesungguhnya manusia berada di dalam kerugian. Kita bicara masalah waktu. Waktu dalam bahasa Arab disebut dengan zaman. Zaman itu ada 3. Ada zaman madi, zaman hal, zaman mustaqbal. Aya waktu kamari, aya waktu kiwari, aya waktu nupadeui. Aya waktu kos kalangkung, aya waktu aina urang ngariung, aya waktu nu bakal panungtung. Ada masa yang telah lalu, ada masa sekarang kita bertemu, dan ada masa yang akan kita tuju. Itulah waktu. Coba kita lihat, hari demi hari terus berganti, tidak pernah berhenti dan senantiasa kita jalani. Minggu demi minggu terus berlalu, tidak pernah terbelenggu. Bulan demi bulan terus berjalan, saling bergantian, dan tak seorang pun bisa menghentikan. Bahkan tahun demi tahun terus berundur. Sehingga dari perubahan waktu, pergantian masa, jelas ini menjadi bukti pasti, fakta nyata bahwa memang kita hidup di dunia tidak akan abadi selamanya. Suatu saat nanti kita akan kembali kepada Sang Pencipta, kita akan kembali kepada Sang Penguasa, sebagaimana firman Allah yang nyata, inna lillahi wa inna ilaihi. Kita semua milik Allah, kita berasal dari Allah, dan tentunya akan kembali kepada Allah. Sebagai bukti bahwa hidup ini tidak abadi, silahkan cek, lihat kondisi jasmani yang kita miliki. Tuh lihat pemain hadroh yang jadi MC, yang jadi panitia, kalau lagi masa muda ini kan luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk panitia yang udah bekerja keras, kita apresiasi. Mudah-mudahan berjuang Islam, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Ketika masa muda, badan sehat, tenaga kuat, pikiran cermat, aktivitas cepat dan akurat. Tapi mohon maaf, kalau sudah tua itu semua kadang tidak ada lagi. Bahasanya kayak ketuk tilu genang 2 erwaji geus muter deui, untuk tilu tinggal 2 nu hiji geus umur deui. Halo. Lagi santriwati begini makan luar biasa, cantik, imut. Dan awas jangan sombong ya. Dia ditanya, "Kok santri neng mereka mana?" Cuy, sorry enggak level. Ya mohon maaf. Sekarang mungkin lagi ABG imut-imut. Kalau sudah tua, Hamid lagi muda madena montok rambutnya komplok, ari geus kolot untung ge cewek mau balik di pengajian tunjuk kana tembok coplok.
ketika bayi disebut balita yang sangat lucu. 17 tahun menjadi gadis lugu, berwajah cantik dan ayu, banyak yang rindu, banyak yang mau, termasuk kamu. Tapi 70 tahun berlalu, gigimu tinggal 1. Jangankan makan jambu, makan cau gigi sudah mampu. Belum genap 100 tahun. Akhirnya nyawamu diambil oleh Dat yang Maha Satu. Tadi udah orang abdi pada dia di Padalarang, ageleng kan Toronto. Innalillahi wa inna ilaihi. Sebab semuanya kita akan mati, tidak harus menunggu tua. Ternyata banyak udah orang alam turun alam dunia. Makanya singkat saja, innal insana lafi, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Rugi mereka yang tidak bisa memanfaatkan waktu manfaatkan. Ngesiga kieu mah hanya kal masantren kenyaan teh. Hanya kal ngapalkeun Quran teh hese ngesiga mah. Gancang pohon. Manfaatkan ini kawan-kawan sekalian. Ya. Makanya nah ini kembali kepada kita Al-Qur'an, manfaatkan waktu. Kalau kita ngomongin apa Bang Haji Rama kan luar biasa nih. Kaulah muda, kau punya tantangan, ya. Kaulah muda, kau punya intan. Kamu atau ada akhir zaman, ayah HP, ya, ayah TV, segala rupa. Kadang-kadang mohon maaf ini hati-hati ya. Manfaatkan ketika pulang nih, ini kan kapalkan juga ya. Nanti pulang ini jangan sampai pergaulan terbawa arus. Tantangan, rintangan, likuli khairin maniun, setiap kebaikan banyak tantangan dan rintangan. Makanya untuk tidak rugi, ini kita kembali kepada Al-Quran. Illal ladzina amanu. Yang pertama mereka yang tidak akan rugi adalah orang yang senantiasa beriman kepada Allah Subhanahu. Makanya di pesantren ilmu fardu ain yang pertama itu adalah ilmu tauhid. Awalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Asmaul husna dipelajari sifat 20 digali. Kenapa? Silahkan zaman berganti, keimanan jangan mati. Silahkan zaman berubah, keimanan jangan goyah, jangan lemah. Justru kualitasnya harus semakin bertambah. La ilaha illallah. Saya ingatkan nih lagu orang tua dulu. Dalilna wa qolotihi sekolah lain waktu itu di sekolah. Ayo siap kompak sambil menunggu nanti ustaz kita melantunkan ayat suci Al-Quran. Siap. Coba yang kompak buktikan kalau santriwati di UKI Al-Mustafa ini memang hebat. Siap? Ayo terang kolentras. Saya kalau pakai musikan yang gitu saya. Ayo terang kolentras silono. Ayo Bu. Beda lagu apa aja mah beda ya. Ayo mah lagu lain lagu gitu malam aya manfaat. Lagu-lagu aja mah kadang-kadang lagu-lagu galau humpul. Jika pasti apa lah zaman Nabi itu apa? Aku meminta pada yang ada. Itu mah Arafah juga ada. Insyaallah kalau tadi dinyanyikan kumarifan di Indonesia ku Siti Nur Khalijah. Halo. Pertama tadi terang kolentang silono tikus rukana besar gobang terang kolentang. Dunia semakin ramai. Tahu tuh hayang apa di HP dulu itu tahu tuh ayah coba ayah ayo ningali kejadian di Amerika tinggal dibuka wae di Google. Betul tidak? Di TV naon teu aya lain jalan na TV tapi masih hati-hati kade rek nengalkeun ngaji bisi teu boga pangarti dasana agama ilmuna alim ulama lamun jelema tanpa ilmu agama kabeh jelema awas domba naudzubillah. Tong daek podo katotoloyo nanaon untungna di jelema boloho al musibatu adifatun musibah badan ternyata
lain gempa, musibah badai ternyata lain longsor. Meskipun orang berduka cita bagi mereka yang terkena musibah dan mendoakan yang terbaik, tapi kata Sayyidina Ali, al musibatu adimatun ajahlu bidin, bodoh tidak urusan agama. Na'udzubillah summa limin. Ayat-ayat wakasna can 40 menit. Mana sampai 2 jam lanjut ya lanjut. Beda. Dimulai embotnya ke almarhum Allahumma ghfirlahu warhamhu wa'fu wa'fu almarhum Kiai Haji Abdul Hamid sok ngibadakeun tentang pengajian dengan sepak bola. Lebah nonton sepak bola mah nu menek ge ngajangkungan dinya. Kemudian eta nu pendek ngajangkungan nu meletet molotot. Di bawah pengajian anu jangkung ge menekan. Nu molotot meletet nu tegak bongkok. Eta emut kene eta guyonan eta. Bahkan saudara pamarsa almarhum eta can aya pidana penjaga gawang nurutan. Apa aya ngomong penalti Argentina jeung Prancis ada penjaga gawang nurutan. Bola dipecat langsung. Halo. Dunia semakin rame. Ini mohon maaf ya. Dunia semakin rame, terang kolen terang silonok. Paeh nun. Hebatnya nu paeh tapi nurutan. Mantap lah nurutan yang mesti paeh. Si Londok paeh nurutan. Nah, saudara umat Islam ini lalai, goblok, terlena, tikus rukana, durukan, punya penyakit wahan. Naon wahan teh? Pukul dunia, karohiyatul maut, cinta dunia, bohong karena maut. Mesat gobang, kabuyutan. Apa itu gobang? Senjata buyut ngenek moyang, senjata warisan nek moyang di zaman Nabi Adam dugi ka ayeuna lain jabatan, bukan penampilan, bukan harta benda, tetapi senjata penyelamat adalah akidah, keyakinan, keimanan ke Allah Subhanahu. Maka harta paling berharga lain duit nu loba.